warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Astuti dengan NIM 2201020071. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat sedikit tentang pembahasan mengenai pelajaran statistika dan probabilitas, yaitu akan membahas konsep kejadian majemuk, peluang kumulatif, dan variabel acak. Nah, jadi yang pertama itu ada pengantar statistika dan probabilitas. Jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Kemudian probabilitas itu adalah cabang matematika yang mempelajari peluang terjadinya suatu kejadian. Hubungan antara statistika dan probabilitas yaitu probabilitas menyediakan dasar teori untuk inferensi statistik, sedangkan statistik menggunakan data untuk mengestimasi parameter probabilitas. Kemudian selanjutnya ada konsep dasar statistika. Yang pertama ada jenis data. Jenis datanya itu ada dua, ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif ini untuk data yang dinyatakan dalam kategori, misalnya itu warna, jenis kelamin. Kemudian untuk kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam angka, seperti contoh tinggi badan, kemudian berat badan. Nah, kemudian untuk ukuran statistika ini ada dua, ada tendensi sentral, yaitu seperti mean, median, dan juga modus. Kemudian ada ukuran penyebaran berupa variansi, standar deviasi, dan range. Nah, kejadian mana jemuk dalam probabilitas. Jadi kejadian mana jemuk itu adalah gabungan dua atau lebih dari kejadian dalam satu percobaan. Kemudian tipe kejadian mana jemuk itu ada dua, ada mana jemuk lepas dan mana jemuk tidak lepas. Apa itu mana jemuk lepas? Jadi mana jemuk lepas itu adalah kejadian yang tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya melempar dadu, ketika kejadian A-nya itu adalah angka genap, maka kejadian B-nya adalah angka ganjil. Nah, kemudian mana jemuk tidak lepas itu adalah kedua kejadian yang memiliki elemen yang sama. Contohnya, misalnya kita menarik kartu, ada kejadian A yaitu kartu merah, kemudian kejadian B itu kartu hati. Nah, di sini kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Jadi ada dua rumus, P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB ini untuk kejadian lepas. Kemudian ada PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B untuk kejadian tidak lepas. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi dari set kartu, hitung peluang untuk mendapatkan kartu hati atau kartu as. Jadi total kartunya itu ada 52 kartu. Di mana A kartu hati itu berjumlah 13 kartu. Kemudian ada B untuk kartu as itu berjumlah 14 kartu. Kemudian ada irisan B itu ada kartu as dan juga kartu hati berjumlah satu kartu. Jadi cara penyelesaian ini, masalah ini itu termasuk untuk kejadian tidak lepas. Jadi kita di sini pakai rumusan untuk kejadian tidak lepas, di mana PA untuk gabungan B yaitu ada di sini A-nya itu ada 13 kartu. Jadi 13 per 52 karena total semua kartunya itu 52. Untuk kartu hatinya atau kartu A itu ada 13 kartu. Kemudian ditambah dengan B. Untuk B ini yaitu kartu as berjumlah 4 kartu. Jadi 4 per 52. Kemudian kita kurang dengan kartu A gabungan B, A irisan B, yaitu ada satu kartu per 52 juga. Jadi kita bisa mendapatkan hasil 16 per 52, kemudian dikecilkan lagi menjadi 4 per 13. Oke, selanjutnya ada peluang kumulatif.
Jadi peluang kumulatif itu adalah jumlah peluang sebelum kejadian sehingga kejadian tertentu. Rumusnya itu yaitu jika kejadian X memiliki nilai kemungkinan X1, X2 sampai dengan Xn dengan Px sama dengan P sama dengan X per Xi dibagi P X lebih kecil dari Xi sama dengan sigma P X sama dengan Xi. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu sebuah dadu dilempar. Maka hitunglah peluang untuk mendapatkan angka lebih kecil dari 4. Nah, jadi angka lebih kecil dari 4 itu ada 1, 2, 3, hingga 4. Kemudian kita menuliskan Px bahwa Xi-nya itu yaitu lebih kecil dari 4, kemudian Px-nya sama dengan 1 ditambah Px 2, 3, dan 4, maka eh, dapatlah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6. Kemudian kita kecilkan lagi menjadi 2/3. Kemudian ada variabel acak. Jadi variabel acak itu adalah fungsi yang menentukan hasil suatu percobaan ke angka tertentu. Kemudian ada variabel acak ini ada dua, ada variabel acak diskrit dan juga kontinu. Jadi uh, variabel acak diskrit ini adalah hasil berupa nilai tertentu. Contohnya jumlah kepala saat melempar 3 koin. Kemudian yang kontinu adalah berupa hasil rentang dari nilai, contohnya tinggi badan. Kemudian ada fungsi distribusi peluang, ada diskrit dan juga kontinu. Untuk diskrit itu yaitu P X sama dengan X. Untuk kontinu yaitu Fx. Nah, di sini ada contoh soalnya untuk variabel acak diskrit, di mana sebuah koin dilempar 2 kali. X adalah jumlah sisi kepala. Nah, bisa kita lihat tabelnya di sini. Hitunglah peluang X lebih besar daripada 1. Jadi, jawabannya yaitu Px lebih besar daripada 1, kemudian Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Maka dapatlah 1/2 ditambah 1/4. Jadi hasilnya itu 3/4. Oke, kemudian untuk variabel acak kontinu, di sini contoh soalnya yaitu tinggi badan siswa diukur dan berdistribusi normal dengan rata-rata 160 cm dan standar deviasinya itu 10 cm. Kemudian hitunglah peluang tinggi badan antara 150 dan 170 cm. Jadi cara penyelesaiannya itu kita pakai standarisasi, bisa dilihat rumusnya, yaitu untuk X sama dengan 150, Z sama dengan 150 dikurang 160/10, yaitu hasilnya min 1. Kemudian untuk X sama dengan 170/Z, 170Z sama dengan 170 dikurang 160. 160 itu rata-ratanya dibagi 10 sama dengan 1. Itu untuk standarisasi. Kemudian kita menggunakan tabel Z. Jadi P min 1 lebih kecil daripada Z lebih kecil daripada 1. P Z lebih kecil daripada 1 dikurang P Z lebih kecil daripada min 1. Maka dapatlah hasil 0,8413 dikurang 0,1587 sama dengan 0,6826. Oke, jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah statistika itu mencakup deskriptif dan inferensial untuk menganalisis data. Kemudian, probabilitas itu menyediakan dasar untuk memahami kejadian mana jemuk dari variabel acak. Setelah itu, aplikasi konsep ini membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.